Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini menguat 1,4%. Tutup di 6538,27. Bener ya, 6538,27. Bener, sip. Akhirnya berhasil naik ke atas 6511. Di daily ini industri-nya udah diambil, mudah-mudahan bisa berhasil dengan lancar naik ke setidaknya 6700 sih. Karena kalau kita geser ke weekly ya, ternyata ini industrinya kalau di weekly di 6900. Mudah-mudahan itu disamperin. Sebenarnya ini satu hal yang bagus, IHSG berhasil naik ke atas 6,5. Jadi peluang untuk lanjut ke 7000 itu jadi lebih besar. Itu sih ya. Mudah-mudahan berlanjut breakout 6700 supaya lebih besar peluangnya untuk lanjut ke 7000. Itu sih. Mudah-mudahan saham-sahamnya yang lagi diincer jadi makin oke lah ya. Perbankan hari ini pada hijau, terus saham-saham big cap yang bobotnya tangkutip gede ke IHSG juga hijau. Oke lah, beberapa saham yang ada di rekomendasi juga udah nyamperin target TP, sudah bisa dipanen. Meskipun ada juga saham yang pernah masuk rekomendasi tapi nggak dapat barang dan ninggal udah nyamperin target TP duluan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita bahas, saya lagi tertarik bahas saham-saham batu bara yang kebetulan hari ini juga rilis berita revisi aturan royalti batu bara ya. Ya, ini sebenarnya sih royaltinya tuh naik, tapi untuk emiten yang punya IUPK atau izin usaha penambangan khusus itu malah diuntungkan. Dan saya nggak cuman bahas saham-saham yang dapat sentimen positif di situ, tapi lebih ke saham-saham batu bara yang sudah terkoreksi lumayan dan market menilai itu lumayan murah ya. Saya melihat itu, saya beranggapan market menilai si saham itu murah dari si price to earning rasionya, dari rasio pernya tanda kutip murah gitulah ya. Ada beberapa saham di sini ya, ada beberapa yang ada dua yang sekarang mungkin angkanya masih mahal tapi masih tinggi pernya, tapi next dengan revisi aturan royalti itu tadi ya, itu bisa berdampak signifikan sih ke rasionya itu tadi. Saham pertama PTBA masih tetap masuk ke dalam list saya ini, PTBA, karena pertama ini udah koreksi lumayan cuy, dari highest yang udah kebentuk di 4400-an, 4600 lah ya, itu udah turun sampai 2200, lumayan sekali. Plus secara historis dia bagi dividen itu di semester pertama, jadi paling enggak di Juni lah kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ini. Kemudian kalau kita lihat secara teknikal di daily, selain ya dividennya itu langganan bagi dividen gede lah ya, ini si BUMN. Kemudian di time frame daily kalau kita lihat dari sisi teknikal, PTBA udah ada setup, pernah masuk rekomendasi maksud saya, dan harusnya udah pernah beli kalau misalnya udah dijual ya di sekitar 2670 atau 2700-an. Nah, misal belum punya barang atau udah hilang barang dan pengen beli lagi, ini bisa ditungguin. Saya nunggu dia nge-swingnya dulu sih. Ada dua skenario, tunggu nge-swing dulu ke 2,5 mungkin atau 2400-an, atau high valid ini ada di 2860 dia. Jadi kalau berhasil breakout 2860 ini strukturnya jadi nggak downtrend lagi, jadi bisa di kemungkinan ada area entry yang bisa diincar. Kalau ini lanjut naik tanpa ada nge-swing ke bawah dulu, berarti area ini nih area sempat harga diem beberapa hari itu ya, cenderung diem nih ya, di sekitar 2700-an itu kemungkinan besar bisa jadi area entry. Kita lihat nanti ya. Atau mungkin ada price action baru lagi yang kebentuk ketika breakout 2860. Saya lebih ngarep dia nge-swing ke bawah supaya potensi dividen yieldnya itu makin gede, itu sih. Yang kedua ADI.
Hari ini menguat 7,4%. Kemarin saya nungguin AADI di bawah 6,5 lah, tapi oke, nggak dapet. Di sini juga ada area beli yang bagus sih, sekitar 6.000 ya, 6.000 pas kalau nggak salah. Ya 6.025, 6.000 pas lah. Di ke kananin dulu. Oke, tapi nggak dijemput. Hari ini malah naik. Dan kalau kita lihat strukturnya, ini strukturnya sih belum utuh ya. Belum utuh karena baru ada low valid. Low validnya itu di sini. Sebentar, saya cek lagi biar nggak salah sih. Lower high, lower low. Oke. Waktu turun ke sini, ini ada pullback. Ya, pullback terakhir di sini nih. Jadi ini udah ditembus, berarti low di 5575 itu adalah low valid. Karena udah ada low valid, maka maksud saya baru ada low valid, belum ada high validnya. Jadi belum bisa dibikin trading range-nya sih. Cuman paling enggak selama nggak turun tutup di bawah 5575 nih strukturnya nggak lanjut bikin downtrend gitu ya. Saya ngarep ini ada nge-swing, ini kan ada swing baru lagi nih, ada pullback nih di sini. Di sini ada pullback. Saya ngarep ini nge-swing ambil ke bawah 6700 terus naik breakout high ya, kalau sekarang sementara 7575 ya. Jadi ada struktur uptrend yang kebentuk, ada struktur naik yang kebentuk. Cuman kalau untuk sekarang karena udah berhasil breakout 7200 nih, ini fraktal sih 7200 ya harusnya ya. Dia fraktal, tapi ya posisinya belum enak karena kalau ini aligatornya masih belum rapi. Dan di sini juga baru aja breakout EMA, terus ternyata dia langsung naik. Ini ada bullish divergence juga, neckline-nya di breakout. Satu hal yang bagus yang bisa diincar, maksud saya adalah kalau misalnya pengen beli yang bisa diincar area ini boleh 7.000. Coba dilihat di sekitar 7.000 ya. Itu boleh diincar selama dia nggak turun dan tutup di bawah 6.700 masih bisa dipakai ya area ini. Kalau tutup di bawah 6.700 cari di area bawah itu tadi aja, di 6.000-an itu tadi aja. Gitu sih. Paling gitu sih AADI-nya. Dan area-area yang bisa jadi target di sini ada area order block, ada area supply. Sekitar 8550, 8275, 8300. Mudah-mudahan sih bisa ke sana ya, ke atas 8000 lah paling enggak. Ini untuk trading plan jangka pendek sih. Meskipun ADI saya juga tertarik untuk dibeli dan disimpan yang agak lama, tapi harganya pengennya nawar agak sadis. Kecuali muncul struktur yang bagus sudah kebentuk gitu ya, lebih enak sih. Yang berikutnya ada ITMG. ITMG masih masuk, kenapa? Karena yang pertama ini struktur sih. Setup yang udah kebentuk belum batal ya, meskipun ya udah lewat kumditnya sih. Jadi kalau misalnya beli sekarang pun ya nggak dapet dividen. Tapi maksud saya adalah dia ini ada setup dan sekarang hitungannya lagi di area beli. Selama dia nggak turun dan tutup di bawah 21.400 itu masih setup ini masih berlaku, dan target TP1 di 26.927.000 itu lumayan dari harga sekian, dan risk reward rasionya bagus. Jadi buat yang minat beli ITMG silakan, dan ini udah turun lumayan cuy, lumayan lagi, lumayan sih kalau misalnya dari price-nya ya. Dari 45.000 ya, saya sih nggak ngarep nyampe 40-an ribu ya, apalagi nyampe 30.000 untuk strategi yang kali ini saya nggak ngarep. Meskipun target TP2 ada di 30.300, tapi saya nggak ngarep ke sana. Maksud saya adalah paling nggak ini nge-swing ke 28.000 itu udah lumayan dan bisa take profit dulu gitu loh. Terus
Berikutnya ada Toba. Nah, si Toba ini juga menarik kalau kita geser ke time frame yang agak gede, atau jangan yang agak gede lah, zoom out aja yang agak banyak. Turunnya juga udah lumayan ini. Si Toba turunnya udah lumayan, kemudian market menilai si Toba juga ya pairnya 6,6, book value 0,5, jadi market menganggap ini si Toba nggak mahal gitu loh. Meskipun kalau valuasi perlu dihitung prospek dan cadangan segala macamnya lagi ya kalau per batu baraan, tapi paling enggak ini saya kumpulin yang menurut market nggak mahal, market nilainya itu nggak mahal, kemudian udah turun lumayan dia. Silahkan bisa dimasukin watchlist. Kemudian ceritanya ini si Toba ada setup mantul dari area POI, area demand. Kemudian sempat masuk rekomendasi ngantri 306, nggak dapet barang tapi ya. Ternyata langsung ngegas hari ini mendekat ke target TP1 di 382 384. Karena dia langsung ngegas, maka ini ada area beli baru sih di sini ya. Sekitar 340 sampai ya 326 lah. Boleh diincar di situ di 340 kalau misalnya pengen ngantri yang di area yang agak atas. Stop lossnya cukup kalau close di bawah 324 itu sih ya. Targetnya saya nargetin ke target TP2 sebenarnya 452 karena di situ area yang cukup signifikan. Area yang sepertinya lebih signifikan bisa jadi area resisten ya. High valid masih situ, masih area atas itu sih ya. Kemudian yang berikutnya ada Indi dapat sentimen positif dari perubahan tarif sih, tarif royalti ya maksudnya, dan hari ini makanya dia arah. Saya ngarepnya dia nggak arah loh, naik dikit-dikit aja gitu ke atas berapa 12-15 gitu ya. Memang sih sekarang ini ada setup, tapi range-nya jadi lebar sekali. Dan memang juga tadi ini fraktal sih ya, 1195 itu fraktal, tapi bukan fraktal yang ideal untuk dijadikan sebagai trigger atau strategi trading. Tapi maksud saya adalah sekarang ini dia naik arah memang, dan dia baru aja nyebrang ke atas MA20, jadi masih ada peluang ditunggu nge-swingnya gitu loh. Dan area beberapa hari sebelumnya itu harga anteng di sekitar 11.55 itu bisa ditunggu, bisa diincer sebagai area beli. Di bawahnya lagi di sekitar 10.25 dan stop lossnya di bawah 905 ya, ini agak lebar range-nya. Target TP1 ada di 17.15 dan saya bukan nggak berani tapi realistis aja, nggak nargetin yang terlalu jauh, nggak nargetin ke 2000-an. Saya mencukupkan dulu targetnya ke target TP1 di 17.15 karena strukturnya nggak uptrend nih, strukturnya malah cenderung downtrend ya. Si Indi strukturnya cenderung turun. Kemudian Bumi ini juga saham yang terdampak atau dapat sentimen positif ya. Ceritanya si Bumi ceritanya Bumi itu sempat ada setup CB1 sell dan nyampe target TP1, extend TP1 malah. Sempat dibahas juga di sini beberapa kali ya, dibahas itu si Bumi, maksudnya beberapa kali itu dibahas kalau area belinya itu ada di 77. Ini udah dites mantul. Ya, dites mantul dan ya kalau kita lihat strukturnya ini Bumi low valid masih di bawah gitu loh. Low validnya itu masih di berapa itu ya? 69. Low valid 69 karena dia ada change of character waktu breakout 111. Jadi low valid di situ. Turun ini bisa dibilang ini retracement, ngetes area-area ekstrim lah, area bawah terus mantul. Cuman saya juga nggak nargetin Bumi yang atas sekali ya, karena di sini target yang realistis dulu lah, yang masuk akal.
Dengan gampang bisa kita lihat di area 125, 125, 126 ini ya. Ini area bekas support yang kemudian di breakdown dan direspon jadi resisten. Kemudian di sini ini ada area supply, ada order block plus imbalance plus ada sweepnya. Nah, besar kemungkinan ketika harga nyampe sekitar 123, 125 atau 130, di situ ada reaksi dari harga ya. Jadi waspada kalau misalnya udah punya bumi beli kemarin-kemarin, mungkin kalau udah nyampe 125 duluan mau take profit atau take profit sebagian dulu boleh. Tapi kalau ternyata ini turun duluan karena di sini ada apa namanya? Ini ada base, ini ada area beli, bisa diincar di sekitar 100 ya. Dan stop lossnya itu kalau close di bawah 95 itu dulu paling. Kalau bumi ini untuk trading yang swing jangka pendek-pendek dulu aja. Dan sekarang lanjut kita bahas saham rekomendasi. Saham rekomendasi untuk besok hari Rabu 23 April 2025. Ada 3 saham dulu. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist dan juga bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order. Saham pertama Adaro. Oke. Adaro ini ceritanya dia mantul strukturnya dulu lah. Strukturnya ini turun lah. Dan dia naik nembus ke atas indusmennya sih di level 1860 udah ditembus, bahkan close di atas 1860 hari ini. Tutupan 1880 menguat 4,2% ya. Cukup oke. Sebelumnya ini bisa dibilang ada dominant break. Kemudian nggak nge-swing ngambil area pre-entry, area entry. Ternyata langsung naik nyamperin target TP1 di 1865 1870 sih ya. Hari ini nampaknya. Dan dengan nembus ke atas 1860 berarti retracement dimulai, ada peluang dia naik lebih tinggi. Di sini ada area order block, area supply. Nah, ini ada area supply yang memungkinkan harga nanti bereaksi kalau udah nyampe situ duluan. Bersinggungan dengan area target TP1 di 2030. Jadi strateginya ada row buat yang minat ya. Silakan beli ngantri di 1730 boleh. Ini area level pullbacknya di sini 1730. Stop lossnya di bawah 1600 ya, nggak terlalu gede sih. Dan targetnya di 2030 ini risk reward rasionya masih 1:2. Potensi rewardnya masih 2 kali dibandingkan dengan risiko. Saham kedua KKGI. Oke. Ini saham memang nggak cenderung lebih sering nggak gede value transaksinya ya. Jadi hati-hati kalau misalnya beli si KKGI. Saya suka swingnya hari ini. Saya suka dia naik ambil inducement dan tutup di 432 menguat 5,9% ini. Dia bikin setup CB1. Dan kalau kita geser ke time frame yang gede, ini lagi ada di area order block. Area order block yang di bawah ya. Order block weekly. Nah, ini order block weekly-nya. Kalau dipertajam di daily itu jadi sama sih order block. Dia inside bar. Cuman digeser aja karena nggak ada imbalance. Kalau order block di weekly yang paling bawah, daily yang paling bawah nggak ada imbalance, di satu candle setelahnya itu ada. Jadi digeser, ini dia ngetes, mantul, ada setup CB1 dan bisa langsung bikin strategi tradingnya. Strateginya beli ngantri di 396. Stop lossnya kalau close di bawah 358 ya. Jadi ngantrinya tuh boleh dipecah bagi 2, 396 dan 376. Dan saya sebenarnya ini sih curiga di sekitar area berapa tuh,
408 ya, 408 sampai ya 400, 408 sampai 400-an itu ini area SND sih. Bisa jadi di area ini dia apa namanya? Mantul gitu loh. Jadi coba dilihat dulu ya. Kalau mantul mau dibeli dulu nggak apa-apa sih. Kalau mantul baru dibeli. Tapi kalau nggak tetap saya pilih ngantri 396 gitu ya. Dan target TP1 ada di 478, target TP2 baru di 550. Saham ketiga MBMA yang akhirnya hari ini berhasil bikin setup setelah beberapa hari ditungguin ya. Ada sinyal sudah ada bullish divergence, bikin setup CB1, naik ambil inducement, berarti retracement dimulai. Ada peluang naik menuju target TP1 di 376 sampai 400. Terus target TP2-nya di 462. Bapak Ibu yang minat beli MPMA silakan ngantri di 280 dan 258. Stop loss-nya kalau turun dan tutup di bawah 238. Jadi risk reward rasionya ini masih oke sekali. Mudah-mudahan nge-swing dulu ke bawah, ngambil atau jemput order beli terus naik gitu ya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dan dadah.